Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Susiana dan kedua rekan saya Siti Nur Akiyah dan Putri Sari. Oke, di sini kami akan mencoba membahas mengenai cara menguji atau menghitung analisis regresi linear berganda dengan aplikasi SPSS. Oke, langsung saja ke contoh soalnya. Nah, di sini ada sebuah kasus nih. Seorang manajer pemasaran toko sepatu Anugrasus ingin mengetahui apakah merek dan model dari produk sepatu yang ditawarkan berpengaruh terhadap keputusan konsumen membeli sepatu di toko tersebut. Ujilah dengan taraf 95%. Nah, ini data yang diambil secara acak sebanyak 10 responden. Jadi di sini ada dua variabel bebas atau peubah bebas. Ada merek atau brand, kita labeli dengan X1. Yang kedua model X2, dan variabel terikatnya itu adalah keputusan konsumen atau Y. Oke, jadi di sini kita bisa menggunakan dua cara ya teman-teman. Uji yang pertama kita menggunakan uji F. Uji F itu apa? Uji simultan. Yaitu kita menguji secara bersama-sama. Oke, jadi kita langsung saja masukkan datanya tadi ke aplikasi SPSS. Nah, di sini udah saya masukkan ya tadi. Oke, langsung saja ke variabel view. Nah, namanya ini kita ganti X1, X2, dan Y. Nah, untuk desimalnya ini kita ganti 0 karena hasilnya nanti tidak berbentuk desimal atau berbentuk bulat. Untuk labelnya kita ganti, pertama ada merek, X1, X2 model, dan X3-nya, dan Y3-nya keputusan konsumen. Oke, udah, kita kembali ke data view. Nah, udah ada X1, X2, dan Y. Udah rapi juga, udah nggak ada desimalnya. Langsung aja kita menghitung, kita klik Analyze, Regression, kita pilih Linear. Nah, di sini ada kolom dependent dan independent. Nah, untuk kolom dependent ini adalah variabel terikat. Variabel terikatnya apa? Adalah keputusan konsumen. Kita masukkan. Nah, independennya ini variabel bebas. Variabel bebas ini ada dua ya. Ini kan yang mempengaruhi kan ya nanti yang mau kita uji. X1 dan juga X2. Nah, langsung aja kita klik statistik, model fit, estimate, dan R-square. Karena nanti bakalan kita gunakan. Kita klik continue dan oke. Nah, di sini udah muncul ya teman-teman. Di sini udah muncul lengkap banget. Ada model summary, ada ANOVA, dan koefisien. Nah, langsung aja kita masukkan. Nah, untuk cara pertama apa yang kita lakukan? Yaitu kita bisa menentukan hipotesis. Jadi di sini ada dua hipotesis ya. Yang pertama H0. H0 itu B1 sama dengan B2 sama dengan 0. Yang artinya merek dan model tidak berpengaruh terhadap keputusan konsumen. Dan H1-nya B1 tidak sama dengan B2, tidak sama dengan 0, yang artinya merek dan model berpengaruh terhadap keputusan konsumen. Nah, ini nanti kita lihat ya, apakah dia menerima atau menolak H0 maupun H1. Oke, langkah keduanya menentukan taraf nyata. Jadi tadi kan kita pakai taraf nyata 95%, berarti alfanya itu 0,05. Lalu yang ketiga, menentukan nilai F hitung. Nah, ini kita ambil dari SPSS. Di tabel yang mana? Tabel ANOVA yang ini. Kita
kita copy aja, lalu kita masukkan ke sini. Nah, ini udah ada ya, ini yang saya lingkari merah ini adalah F-hitung. Nah, ini udah ada ya F-hitungnya 0,396. Lalu selanjutnya menentukan nilai F-tabel. Nah, di sini yang pasti kita harus punya dulu tabel nilai F-tabelnya untuk determinasi 0,05. Karena rumus F-tabelnya ini kan F alpha K, N min K min 1. Alpanya berapa? 0,05. Nah, di sini ada K min N min K min 1. Jadi K-nya ini adalah jumlah peubah bebas. Tadi jumlah peubah bebasnya ada berapa? Ada 2 ya, X1 dan X2. Jadi 2, N min K min 1. N ini jumlah responden tadi, 10 kan ya. 10 dikurang 2, dikurang 1, hasilnya 7. Jadi 2,7. Nah, ini bisa kita lihat di kolom ini. Nah, ini bisa dicari di internet. Ini ada titik presentase distribusi F untuk probabilitas 0,05. Jadi caranya kita lihat dulu pembilangnya atau N1-nya tadi 2 dan penyebut atau N2-nya 7, berarti 2,7. Nah, titik 4,74. Nah, kita udah dapat F-tabel, udah, F-hitung juga udah. Jadi langkah selanjutnya adalah kriteria pengujian. Jadi jika F-hitung lebih besar dari F-tabel, maka tolakan 0. Nah, kita kesimpulannya apa? Ternyata F-hitung itu lebih kecil dari F-tabel. Kan F-hitungnya 0,396 lebih kecil dari 4,74. Maka terima H0 dan tolak H1, yang artinya bahwa merek dan model tidak berpengaruh terhadap keputusan konsumen membeli sepatu di toko Anugerah Shoes. Nah, kemudian ada cara 2. Nah, ini ada uji T atau uji parsial, uji satu-satu. Kalau tadi kan uji F itu kita menguji langsung keduanya ya, kayak merek dan model itu kayak satu kesatuan gitu. Nah, kalau ini enggak satu-satu, jadi kita uji satu-satu. Apakah model ini berpengaruh nggak sih terhadap keputusan konsumen? Merek nih berpengaruh nggak sih terhadap keputusan konsumen? Seperti itu. Oke, langsung saja langkah pertama kita bisa menentukan hipotesis. Hipotesisnya sama ya kayak yang di atas tadi. Terus yang kedua, menentukan nilai signifikan. Nah, ini kita ambil dari SPSS juga, sama kayak tadi tabel ANOVA. Yang kita pakai yang di kolom terakhir ya, signifikan. Berapa signifikannya? Ternyata 0,687. Nah, ini kriteria pengujiannya. Jika signifikan lebih kecil dari 0,05. Kenapa 0,05? Karena alfanya tadi 0,05. Maka tolakan 0. Nah, kesimpulannya, karena ternyata nilai signifikan itu lebih besar dari 0,05. Ya, 0,687 lebih besar dari 0,05. Maka terima H0 dan tolak H1, yang artinya bahwa merek dan model tidak berpengaruh terhadap keputusan konsumen membeli sepatu di toko Anugerah Shoes. Nah, lalu yang ketiga, kita bisa menentukan persamaan regresi linear berganda. Nah, ini kita bisa ambil dari SPSS tadi. Ini ada nilai koefisiennya. Yang ini kita copy, kita masukkan ke sini. Nah, udah kelihatan ya ini yang saya lingkari merah. Nah, dari uji parsial kita dapat menentukan persamaan regresi berganda. Regresi linear berganda. Mohon maaf atas kesalahannya ya. Nah, di sini ada Y aksen. Ini harusnya Y aksen ya. Y aksen sama dengan 15,217 plus 0,686 X1 min 0,714 X2. Nah, ini kenapa min? Karena hasil dari uji parsial tadi untuk modal adalah minus.
Atau bisa juga kita sebutkan Y aksen sama dengan 15,217 plus 0,868 merek min 0,714 model. Oke, ini uji T parsial, koefisien sama ya tadi tabel yang digunakan. Nah, di sini kita pakai yang signifikan. Jadi ada untuk merek, ada sendiri, untuk modal ada sendiri. Nah, ini bisa langsung kita simpulkan nih. Pakai nilai alfa tadi. Jadi, karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05, di sini mereknya kan 0,450 lebih besar dari 0,05, maka terima H0 yang artinya bahwa merek tidak berpengaruh terhadap keputusan konsumen membeli sepatu di toko Anugerah Sus. Nah, yang kedua, karena nilai signifikan sama-sama lebih besar dari 0,05, maka terima H0 yang artinya bahwa model tidak berpengaruh terhadap keputusan konsumen membeli sepatu di toko tersebut. Jadi, saat kita uji masing-masing, baik itu merek maupun model, itu sama-sama tidak berpengaruh terhadap keputusan konsumen membeli sepatu di toko Anugerah Sus. Nah, yang terakhir kita bisa melihat nih, berapa persentase merek dan model itu dalam mempengaruhi keputusan konsumen membeli sepatu di toko Anugerah Sus. Jadi kita pakai kolom yang model summary, ada ya tadi di sini. Di atas sini, iya. Di sini ya. Nah, kita pakai nilai adjust R square. Jadi nilai adjust R square ini sebesar 0 minus 0,155. Artinya adalah keputusan konsumen membeli produk dipengaruhi oleh merek dan model sebesar minus 15,5%. Dan selebihnya itu dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Misalnya kayak harga atau kepercayaan konsumen, kayak misalnya udah berlangganan di situ, atau misalnya promosi. Kadang kan orang beli barang itu kalau pas ada promo, diskon, dan sebagainya. Oke, jadi itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kritik dan saran yang membangun, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Akhirul kalam, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.